Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dimuliakan Tuhan. Hari ini Selasa 1 April 2025, saya Pendeta Indah Sriatun bersama dengan Saudari Sophie Olivia Gnesia Siagian mengajak kita semua untuk mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema identitas baru dalam Kristus. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami datang menghampiri-Mu melalui renungan harian GKO. Ajarkanlah kepada kami hikmat pengertian untuk memahami dan mengalami kebenaran firman Allah menjadi serupa dengan Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, amin. Mari kita menerima firman ini dengan rendah hati dan siap untuk dibentuk Tuhan. Pembacaan firman Tuhan menurut 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita akan menemukan jawaban dalam pertanyaan di bawah ini berdasarkan 2 Korintus 5 ayat 17. Siapakah yang disebut sebagai ciptaan baru? Yang menjadi ciptaan baru adalah orang-orang yang percaya dan hidup dalam Kristus. Baik, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Paulus menegaskan bahwa setiap orang yang berada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal ini menunjukkan bahwa melalui iman kepada Kristus kita tidak lagi diidentifikasi oleh masa lalu atau dosa kita, tetapi sebagai ciptaan yang baru dengan identitas yang diperbaharui. Kesadaran akan identitas baru ini penting untuk memahami bahwa kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Etika seseorang yang beriman kepada Kristus akan mengalami perubahan yang radikal, bukan hanya secara moral tetapi juga secara ontologis. Ini berarti bahwa cara pandang kita terhadap diri sendiri dan orang lain harus berubah. Kesadaran akan identitas baru ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena hal itu membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Ketika kita memahami bahwa kita adalah ciptaan baru, kita mulai melihat diri kita sebagai anak-anak Allah, dan hal ini membawa rasa hormat dan martabat terhadap diri sendiri dan orang lain. Seorang penjahat yang telah menjalani hukuman penjara, ia diberikan kesempatan untuk memiliki hidup baru. Ia mendapatkan dokumen identitas baru, pekerjaan baru, dan komunitas baru yang mendukungnya. Dengan identitas baru ini, dia tidak lagi dikenal sebagai penjahat, tetapi sebagai anggota masyarakat yang produktif. Dalam cara yang sama, ketika kita beriman kepada Kristus, kita diberi kesempatan untuk memiliki hidup baru, bukan sebagai orang yang terikat oleh masa lalu, tetapi sebagai ciptaan baru yang memiliki tujuan dan panggilan dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita harus segambar dan serupa dengan Kristus, karena kita tidak lagi hidup dalam manusia lama kita, tetapi hidup dalam ciptaan yang baru. Untuk itu, mari bagikanlah kepada keluarga, rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel agar kita hidup segambar dan serupa dengan Kristus. Mari kita akan berdoa dan kita juga akan menerima berkat Allah. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami sadar bahwa seringkali menjadi serupa dengan Kristus hanya menjadi impian saja. Namun kini Engkau meneguhkan kembali bahwa menjadi serupa dengan Kristus menjadi refleksi iman yang sesungguhnya. Sekarang kami menyadari bahwa menjadi ciptaan yang baru adalah anugerah Allah yang terindah bagi kami, yang menjadikan keserupaan dengan Kristus menjadi gambar yang terlihat,
terbaca oleh orang lain. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Allah. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu Saudara pendengar sekalian, kini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas, selamat memasuki bulan April, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.